Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Ramadan. Saya mahasiswa dari sejarah, prodi sejarah dan peradaban Islam. Oke. Jadi di sini saya akan membahas tentang dinasti politik di Indonesia, tantangan bagi demokrasi. Jadi saya diberikan tugas oleh Bapak Purwo yang terhormat. Jadi beliau ini tugas UAS untuk membahas tentang isu dan paparkan dengan sebuah video. Oke. Pendahuluan kita masuk dalam dinasti politik di Indonesia. Dinasti politik di Indonesia ini menjadi salah satu isu yang paling sering terjadi, yang paling sering dibicarakan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Fenomena ini itu merujuk kepada praktik kekuasaan oleh anggota keluarga pertahanan. Jadi dinasti politik itu adalah kekuasaan yang turun-temurun, bisa dikatakan seperti itu. Istilahnya kerajaan. Sedangkan di Indonesia menerapkan negara yang demokrasi, bukan dinasti. Nah, fenomena ini tuh merujuk pada praktik pewarisan kekuasaan oleh anggota keluarga pertahanan, baik melalui jalur pemilihan langsung maupun penunjukan tidak langsung. Setelah reformasi tahun 1998, Indonesia itu memasuki era modern. Indonesia itu memasuki era demokrasi yang lebih terbuka. Namun praktik dinasti politik itu masih tetap subur, masih tetap ada, masih ada aja gitu yang menggunakan dinasti-dinasti. Nah, contohnya itu saya berikan beberapa contoh seperti pemimpin daerah seperti keluarga Ratu Atut. Jadi keluarga Ratu Atut itu berada di Banten, yang membangun jaringan politik dengan melibatkan anak, saudara, dan kerabatnya. Jadi mereka Ratu Atut Khosia itu melibatkan anak, keluarga, dan kerabatnya itu untuk menjadi pemimpin daerah tersebut. Ada juga di Sulawesi Barat, di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan daerah lainnya. Dinasti politik tidak hanya menghambat regenerasi kepemimpinan, tapi juga mengancam meritokrasi. Dinasti politik tidak hanya menghambat regenerasi, tapi juga memperburuk korupsi dan membatasi kualitas kebijakan publik. Jadi kan kalau semisal berkerabat, korupsi itu akan merajalela, korupsi itu akan tidak terlihat sama sekali, karena tidak dalam sebuah keluarga itu pasti erat, ikatan batinnya itu erat. Memikirkan satu sama lain itu sangat erat gitu. Jadi tidak seperti chemistry-nya dengan teman, berbeda. Nah, dan saya akan membahas tentang dinasti politik dalam perspektif ilmu politik. Ini intinya. Jadi yang pertama itu demokrasi dan representasi politik. Dalam teori demokrasi, dinasti politik bertentangan dengan
prinsip kompetisi yang sehat. Seorang pemikir politik, ada tokoh pemikir politik, saya lupa namanya. Beliau itu saya cuma mencatat kata-katanya di sini. Menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan ruang untuk konsultasi terbuka yang didasarkan pada kapasitas dan integritas kandidat. Jadi sangat demokrasi itu sangat mengedepankan integritas dan kelayakan seorang pemimpin. Nah, sedangkan dinasti politik itu menciptakan situasi di mana kompetensi politik itu menjadi tidak adil karena kandidat dari keluarga petahana memiliki akses atau memiliki orang dalam lah istilahnya yang lebih besar terhadap sumber daya negara. Dinasti politik juga mengancam prinsip representasi di mana seharusnya pemimpin dipilih berdasarkan aspirasi masyarakat, bukan karena hubungan darah. Akibatnya legitimasi politik itu melemah, terutama ketika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan pada sistem politik. Yang kedua, dinasti politik dan oligarki kekuasaan. Dari sudut pandang teori kekuasaan, dinasti politik erat kaitannya dengan oligarki, yaitu konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir kelompok. Dia itu para pemimpin politik sering menggunakan jabatannya untuk memperkuat jaringan keluarga dan mempertahankan kekuasaan. Menurut peneliti politik, oligarki semacam ini mengancam demokrasi karena kebijakan publik cenderung diarahkan untuk melayani kepentingan keluarga atau kelompok tertentu, bukan kepentingan rakyat. Jadi sangat mengancam demokrasi, sangat mengancam orang-orang yang menganut demokrasi. Jadi nanti kita tidak akan bisa marah lagi. Mereka yang akan mengatur kita, bukan kita yang akan mengatur mereka. Yang ketiga, dampak dari dinasti politik terhadap kebijakan publik. Dinasti politik memiliki implikasi serius terhadap kualitas kebijakan publik. Dalam banyak kasus, pejabat yang berasal dari dinasti politik cenderung memprioritaskan kebijakan yang menguntungkan keluarganya. Studi kasus seperti kita kembali lagi pada contoh Ratu Atut di Banten menunjukkan bagaimana jaringan keluarga dapat memperburuk praktik korupsi dan kolusi. Dinasti politik juga menciptakan birokrasi yang lemah karena posisi strategis sering diisi oleh individu yang tidak kompeten, yang mereka hanya ikut-ikutan dan tidak berpendidikan mungkin seperti itu. Yang keempat, faktor budaya dan sosial. Budaya patronase dan feodalisme yang masih kuat di beberapa daerah turut memperkuat legitimasi dinasti politik. Masyarakat sering kali mendukung kandidat dari keluarga pertahanan karena menganggap mereka sebagai simbol keberlanjutan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan dinasti politik tidak hanya berasal dari elit politik, tapi juga dari pola pikir masyarakat. Dan bukan salah orang pemimpin itu, tapi ada kesalahannya juga dari pola pikir masyarakat yang kurang paham tentang politik.